Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Oriza Nadia dengan NPM 23160210072 dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar ilmu ekonomi tentang teori produksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori produksi. Teori produksi menerangkan sifat hubungan antara tingkat produksi yang akan dicapai dengan jumlah faktor produksi yang akan digunakan. Di dalam kegiatan produksi, ada teori produksi yang dikenal oleh banyak orang, yaitu Law of Diminishing Return atau hukum tambah hasil yang semakin berkurang. Law of Diminishing Return menyatakan jika terus-menerus meningkatkan suatu faktor dalam produksi barang, misalnya tenaga kerja, sedangkan semua faktor lainnya tetap sama, Anda akan mencapai titik di mana peningkatan tambahan akan menyebabkan penurunan dalam memproduksi barang. Dengan kata lain, ada saatnya penambahan lebih banyak input akan menghambat proses produksi. Nah, di sini saya ada contoh lainnya tentang teori hukum tambah hasil yang semakin berkurang. Misalnya saja, ada seorang petani yang memiliki lahan yang sangat terbatas. Jika petani tersebut memiliki terlalu sedikit pekerja untuk mengelola lahannya, petani tersebut tidak akan mampu menghasilkan hasil panen yang maksimal yang dapat ia hasilkan dari lahan yang ia miliki. Lalu bagaimana sih caranya agar petani ini bisa mendapatkan hasil panen yang maksimal dari lahan yang ia miliki? Petani tersebut bisa menambah lebih banyak pekerja dengan kemungkinan besar akan meningkatkan tingkat produksi dari lahan yang ia miliki sampai pada titik tertentu. Namun, jika petani tersebut melampaui batas dengan menambah jumlah pekerja, namun lahan yang ia miliki terbatas, produksi akan mulai turun hanya karena terlalu banyak pekerja dan lahan yang ia miliki terbatas. Dengan kata lain, ada saatnya penambahan lebih banyak faktor produksinya atau input akan menghambat suatu proses produksi. Ada yang tahu nggak sih apa itu fungsi produksi? Fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan ketergantungan antara faktor produksi atau input yang digunakan dalam proses produksi dengan tingkat hasil produksi atau output. Nah, di bawah ini adalah fungsi produksi secara sistematis. Output sama dengan modal, tenaga kerja, sumber daya, dan teknologi. Besarnya jumlah hasil produksi yang dihasilkan tergantung penggunaan input-input tersebut. Jumlah hasil produksi atau output sebanding dengan jumlah faktor produksi atau input. Apabila faktor produksi atau input ditingkatkan, maka hasil produksi pun akan semakin meningkat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jangka waktu produksi. Jangka waktu produksi dibagi menjadi dua. Yang pertama jangka waktu pendek atau short run. Yang kedua ada jangka waktu panjang atau long run. Jangka waktu pendek adalah sebagian faktor produksi, jumlahnya tetap dan yang lainnya berubah. Teori produksi jangka pendek atau suatu faktor yang berubah adalah teori produksi yang sederhana yang menggambarkan hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Dalam analisa tersebut menyatakan bahwa faktor-faktor produksi lainnya jumlahnya tetap, yaitu modal dan tanah, itu tidak akan berubah jumlahnya, dianggap tidak akan mengalami perubahan. Satu-satunya faktor produksi yang bisa diubah dalam jangka waktu pendek adalah tenaga kerja. Baiklah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang jangka waktu panjang. Jangka waktu panjang merupakan suatu waktu di mana seluruh input, variabel maupun tetap yang digunakan perusahaan dapat diubah. Produksi jangka panjang yaitu semua faktor produksi yang dapat berubah dan ditambah suatu kebutuhannya. Dalam jangka waktu panjang atau long run, sangat panjang atau very long run, semua faktor produksi sifatnya variabel. Perusahaan dapat menambah atau mengurangi kapasitas produksi dengan menambah atau mengurangi mesin produksi.
Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tahapan produksi. Tahapan produksi dibagi menjadi 3. Yang pertama, sektor produksi primer, yang meliputi bidang ekstraktif dan bidang agraris. Yang kedua, sektor produksi sekunder, yang meliputi bidang industri dan bidang perdagangan. Lalu yang terakhir, yaitu sektor produksi tersier, yang meliputi bidang jasa. Produksi dengan satu variabel. Dengan asumsi, produsen menggunakan satu input variabel yang masih dikombinasikan dengan paling tidak satu input lainnya bersifat tetap. Kegiatan produksi tunduk pada the law of diminishing marginal physical product. Artinya, apabila satu macam input ditambah terus-menerus penggunaannya, sedangkan input yang lainnya tetap, maka tambahan output yang dihasilkan mula-mula akan meningkat, tetapi selanjutnya akan menjadi menurun. Nah, gambar ini adalah gambar grafik teori produksi satu variabel. Dari ketiga tahapan produksi, pada gambar ini, hanya tahap produksi kedua saja yang merupakan tahap yang dipilih oleh produsen yang rasional dalam penggunaan input variabel atau yang disebut X1. Tahap pertama bukan tahap yang rasional bagi produsen, karena dengan menambah input X1 akan menghasilkan APP yang menarik. Artinya, dari sudut pandang biaya, penambahan input X1 dalam proses produksi masih akan menurunkan biaya produksi rata-rata atau Avenger cost. Tahap ketiga juga bukan tahapan yang rasional bagi produsen. Mengapa? Karena penambahan input X1 justru akan menyebabkan tambahan output atau NPP yang negatif. Dengan kata lain, mengurangi hasil produksi atau output total yang dihasilkan. Teori produksi dua variabel. Asumsi, produsen menggunakan dua input variabel yang masih dikombinasikan dengan paling tidak satu input lainnya bersifat tetap. Kegiatan produksi tunduk pada the law of diminishing marginal physical product. Alat analisis yang digunakan dalam teori produksi dua variabel ada dua. Yang pertama kurva Isoquant dan yang kedua ada kurva Isocos. Di samping kiri saya ada kurva Isoquant. Kurva tempat kedudukan titik-titik kombinasi dengan tenaga kerja yang digunakan produsen untuk menghasilkan output yang sama besar. Baiklah, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.